Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai pengujian hipotesis asosiatif. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Nuraini dengan NIM 156, yang kedua Muhammad Iqbalul Mutakin dengan NIM 051, yang ketiga Vicky Julia Rahmandani dengan NIM 068, yang keempat Nafi Nur Kairina dengan NIM 069, yang kelima Sinta Fatma Lasari dengan NIM 084. Baik, untuk materi yang pertama, pengertian hipotesis asosiatif. Pengertiannya adalah hipotesis yang menunjukkan dugaan adanya hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Contoh, rumusan masalah, adakah hubungan antara gaya kepemimpinan dan efektivitas kerja? Hipotesisnya adalah tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dan efektivitas kerja. Korelasi produk Mamens secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu prosedur atau teknik dalam ilmu statistika untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel dengan menentukan hasil kali momen. Sebenarnya, terdapat banyak rumus maupun teknik yang digunakan untuk menentukan korelasi produk momen. Salah satunya yaitu korelasi produk momen persen. Rumus korelasi produk momen. Rumus tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. Keterangannya, R di sini merupakan koefisien korelasi persen, N merupakan banyak pasangan nilai X dan Y, sigma XY jumlah dari hasil kali nilai X dan nilai Y, sigma Y merupakan jumlah nilai Y, sigma X merupakan jumlah nilai X, sigma X pangkat 2 jumlah dari kuadrat nilai X, sigma Y pangkat 2 merupakan jumlah dari kuadrat nilai Y. Oke, langsung saja kita melakukan uji korelasi produk Mamens. Di sini kita buka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan aplikasi SPSS versi 16. Kemudian klik data view dan kita akan mengcopy paste data. Nah, kita masukkan ke dalam SPSS. Jika sudah, kita bisa klik variabel view, kemudian klik kolom name. Variabel 1 kita ubah nama menjadi kemampuan matematika. Untuk variabel kedua, kita klik menjadi namanya prestasi bahasa Indonesia. Untuk type tetap numerik, width tetap, nah kita ubah yang bagian desimal menjadi 0. Untuk ini kita klik center agar angka berada di tengah. Jika sudah, kita klik data view. Kemudian kita klik analyze. Kita klik correlate. Kemudian kita klik bivariate. Kemudian kemampuan matematika kita ubah ke variabel, prestasi juga kita ubah. Kemudian option, klik mean and standard deviation, juga klik cross product deviation and covariance. Kemudian pastikan itu, kemudian continue, kita klik percent. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini muncul tabel hasil uji korelasi produk Mamens. Nah, kita lihat hipotesis di sini yaitu H0 tidak ada hubungan atau korelasi antara kemampuan matematika dengan prestasi bahasa Indonesia. H1 ada hubungan atau korelasi. Nah, kita tadi lihat di data output bahwa data signifikansi to child itu sebesar 0,000. Nah, ini berarti jika kurang dari 0,025 maka H0 ditolak. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa signifikansi kurang dari 0,25 maka H0 ditolak, yang artinya H1 diterima. Sehingga ada korelasi atau hubungan
antara kemampuan matematika dengan prestasi belajar bahasa Indonesia siswa SDN baru 1. Sedangkan nilai koefisien korelasi yang didapat sebesar 0,993, artinya nilai korelasi sangat kuat. Selanjutnya yakni korelasi ganda. Korelasi ganda adalah bentuk korelasi yang digunakan untuk melihat hubungan antara 3 atau lebih variabel atau 2 atau lebih variabel independen dan 1 variabel dependen. Korelasi ganda berkaitan dengan interkorelasi variabel-variabel independen sebagaimana korelasi mereka dengan variabel dependen. Korelasi ganda adalah suatu nilai yang memberikan kuatnya pengaruh atau hubungan dua variabel atau lebih secara bersamaan. Korelasi ganda memiliki koefisiensi korelasi, yakni besar kecilnya hubungan antara dua variabel yang dinyatakan dalam bilangan. Koefisien korelasi disimbolkan dengan huruf R. Besarnya koefisien korelasi adalah di antara negatif 1, 0, dan positif 1. Besarnya korelasi negatif 1 adalah negatif sempurna, yakni terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih, namun arahnya terbalik. Untuk plus 1 atau positif 1 adalah korelasi positif sempurna atau sangat kuat, yakni adanya sebuah hubungan di antara dua variabel atau lebih tersebut. Sedangkan koefisien 0 dianggap tidak terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih yang diuji sehingga dapat dikatakan tidak ada hubungan sama sekali. Berikut contoh soal uji korelasi ganda dalam penelitian. Langkah-langkah uji korelasi berganda menggunakan SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS versi 25. Yang pertama, buka aplikasi SPSS 25. Kemudian klik variabel view. Pada kolom nama yang pertama, kita beri nama X1. Desimalnya kita ganti 0 dan measure-nya kita ganti scale. Kemudian yang kedua kita tulis X2, desimalnya kita ganti ke 0 dan measure-nya kita ganti scale. Kemudian yang ketiga kita beri nama Y, desimalnya kita ganti ke 0 dan measure-nya kita ganti ke scale. Untuk labelnya, yang pertama kita beri nama kompetensi, yang kedua motivasi, dan yang ketiga kinerja. Jika sudah, selanjutnya klik data view untuk menginput data pada ketiga variabel ini. Di sini saya sudah menyiapkan datanya pada Microsoft Excel. Langkah pertama, kita buka data pada Microsoft Excel. Kemudian pilih data, kompetensi, motivasi, dan kinerja. Lalu kita copy. Kemudian kita paste ke tiga variabel di SPSS. Untuk menguji korelasi berganda, langkah yang dilakukan yaitu yang pertama, klik Analyze, kemudian pilih Regression, dan pilih Linear. Maka akan muncul kotak dialog Linear Regression. Kemudian masukkan variabel kinerja atau Y ke kotak dependen dan variabel X1 dan X2 ke kotak independen. Lalu klik statistik, kemudian tandai pada kotak estimates, model fit, dan R-square change. Lalu klik continue, selanjutnya klik OK. Maka akan muncul output seperti ini.
Di dalam output ini kita akan melihat di model summary. Berdasarkan tabel model summary, diketahui bahwa besarnya hubungan antara kompetensi dan motivasi secara simultan terhadap kinerja yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah 0,497. Hal ini menunjukkan pengaruh yang sedang. Sedangkan kontribusi atau sumbangan secara simultan variabel kompetensi dan motivasi terhadap kinerja adalah 2,24,7%. Sedangkan 75,3% ditentukan oleh variabel yang lain. Kemudian, untuk mengetahui tingkat signifikansi koefisien korelasi ganda diuji secara keseluruhan. Hipotesis yang diajukan dalam pembahasan ini adalah H0, kompetensi dan motivasi tidak berhubungan secara simultan dan signifikan terhadap kinerja. Sedangkan HA, kompetensi dan motivasi berhubungan secara simultan dan signifikan terhadap kinerja. Berdasarkan tabel model summary, diperoleh nilai probabilitas signifikan F-change yaitu 0,000. Karena nilai signifikan F-change-nya kurang dari 0,05, maka keputusannya adalah H0 ditolak dan HA diterima. Artinya, kompetensi dan motivasi berhubungan secara simultan dan signifikan terhadap kinerja negeri Kota Surakarta tahun 2014. Untuk selanjutnya yakni korelasi parsial. Korelasi parsial adalah suatu metode pengukuran keeratan hubungan atau korelasi antara variabel bebas dan variabel tidak bebas dengan mengontrol salah satu variabel bebas untuk melihat korelasi natural antara variabel yang tidak terkontrol. Analisis korelasi parsial melibatkan dua variabel. Satu buah variabel yang dianggap berpengaruh akan dikendalikan atau dibuat tetap atau sebagai variabel kontrol. Berikut merupakan contoh soal atau contoh uji dengan korelasi parsial. Langkah-langkah uji korelasi parsial dengan SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS versi 25. Yang pertama, buka aplikasi SPSS-nya. Kemudian klik variabel view. Pada kolom nama yang pertama kita isi IQ. Desimalnya kita ganti ke 0 dan measure-nya kita ganti scale. Yang kedua kita isi IPK. Desimalnya tetap 2 dan measure-nya kita ganti scale. Yang ketiga kita isi motivasi. Desimalnya kita ganti 0 dan measure-nya kita ganti scale. Selanjutnya, klik data view, lalu masukkan data pada ketiga variabel ini. Di sini saya sudah menyiapkan datanya pada Microsoft Excel. Yang pertama, copy data pada kolom IQ. Kemudian, paste data di kolom IQ pada SPSS. Selanjutnya, copy data pada kolom IPK. Kemudian kita paste data ke kolom IPK pada SPSS. Yang terakhir, copy data pada kolom motivasi. Dan kita paste ke kolom motivasi pada SPSS. Selanjutnya, kita harus menguji datanya apakah data berdistribusi normal atau tidak. Yang pertama, klik Analyze, kemudian Descriptive Statistic, kemudian kita pilih Explore. Maka muncul kotak dialog Explore. Selanjutnya, masukkan semua variabel penelitian
ke kotak dependent list. Kemudian pada bagian display, kita pilih plot. Kemudian klik plots. Maka muncul kotak dialog Explore Plots. Lalu beri tanda checklist pada normality plot with test. Selanjutnya klik continue dan kemudian klik OK. Kita tunggu sampai outputnya keluar. Langsung saja kita buka bagian Test of Normality. Untuk mengetahui apakah variabel IQ, IPK, dan motivasi yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui teori tentang dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah jika nilai signifikansinya kurang dari 0, maka variabel tidak berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka variabel berdistribusi normal. Di sini dapat kita ketahui bahwa untuk semua variabel penelitian, nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel IQ, IPK, dan motivasi adalah berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi dasar atau persyaratan dalam uji korelasi parsial sudah terpenuhi. Selanjutnya, kita akan menguji korelasi parsial. Langkah yang pertama yaitu klik Analyze, kemudian pilih Correlate, lalu pilih Partial. Maka muncul kotak dialog Partial Correlation. Selanjutnya, masukkan variabel IQ dan IPK ke kotak variabel. Kemudian, masukkan variabel motivasi ke kotak controlling for. Pada bagian Test of Significance, pilih To Tail dan beri tanda checklist. Untuk display actual significance, lalu klik Option, maka muncul kotak dialog Partial Correlation Option. Kemudian pada bagian statistik, berikan tanda checklist untuk means and standard deviation dan zero order correlation. Selanjutnya pada bagian missing value, aktifkan pilihan exclude case pair with. Kemudian klik continue. Lalu klik OK untuk mengakhiri perintah. Maka muncul output SPSS dengan judul Partial Core. Selanjutnya kita akan menginterpretasikan hasil dari output ini. Pada tabel output tersebut, memberikan informasi kepada kita tentang ringkasan nilai statistik deskriptif atau gambaran data untuk ketiga variabel, yang mencakup mean atau nilai rata-rata, standar deviasi, dan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, yang bawah ini merupakan tabel output correlation. Tabel output SPSS ini memberikan informasi mengenai hubungan yang terbentuk antar variabel sebelum dan sesudah dimasukkannya variabel kontrol dalam analisis korelasi. Untuk memaknai tabel correlation di atas, maka ada 3 tahapan yang harus kita lalui, yaitu menentukan rumusan hipotesis penelitian, melihat teori tentang dasar pengambilan keputusan dalam uji korelasi parsial, dan menafsirkan hasil analisis dan membuat kesimpulan. Langkah yang pertama yaitu
Rumusan hipotesis penelitian uji korelasi parsial. H0 hubungan antara IQ dan IPK dengan motivasi sebagai variabel kontrol tidak signifikan. Sementara HA hubungan antara IQ dan IPK dengan motivasi sebagai variabel kontrol signifikan. Langkah yang kedua, dasar pengambilan keputusan dalam uji korelasi parsial. Jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Sedangkan jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Di sini kita akan membahas output uji korelasi parsial. Pada tabel output pertama, yaitu non A, menunjukkan nilai korelasi atau hubungan antara variabel IQ dengan IPK sebelum dimasukkannya variabel kontrol atau motivasi dalam analisis. Dalam output ini diketahui nilai koefisien korelasinya sebesar 0,832 atau positif. Dan nilai signifikansinya adalah 0,01, maka nilai signifikansinya ini kurang dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara IQ dengan IPK mahasiswa tanpa adanya variabel kontrol atau motivasi. Sementara correlation 0,832 ini masuk dalam kategori hubungan sangat kuat. Kemudian tabel output kedua, motivasi, menunjukkan nilai korelasi atau hubungan antara variabel IQ dengan IPK setelah memasukkan motivasi sebagai variabel kontrol dalam analisis. Dari tabel output di atas terlihat bahwa terjadi penurunan nilai koefisien korelasi menjadi 0,626 bernilai positif dan kategori hubungan kuat dengan nilai signifikansinya sebesar 0,39 maka lebih kecil dari 0,05 jadi H0 ditolak dan HA diterima yang berarti bahwa hubungan antara IQ dengan IPK dengan motivasi sebagai variabel kontrol adalah signifikan atau nyata. Dari hasil penelitian yang sudah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pembahasan dalam uji korelasi parsial, diketahui bahwa kehadiran variabel motivasi berprestasi sebagai variabel kontrol akan memberikan pengaruh terhadap hubungan antara variabel IQ dengan variabel IPK. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa variabel IQ bukanlah satu-satunya variabel yang menentukan nilai IPK mahasiswa, karena ada variabel lain juga yang berhubungan dengan nilai IPK, yaitu variabel motivasi berprestasi. Jadi, untuk rumusan hipotesis korelasi parsial, yakni HO sama dengan hubungan antara IQ dengan IPK dengan motivasi sebagai variabel kontrol tidak signifikan. Sedangkan HS adalah hubungan antara IQ dengan IPK dengan motivasi sebagai variabel kontrol signifikan. Sedangkan untuk rumusan hipotesis korelasi ganda, HO berarti kompetensi dan motivasi tidak berhubungan secara simultan dan signifikan terhadap kinerja. Sedangkan HA kompetensi dan motivasi berhubungan secara simultan dan signifikan terhadap kinerja. Selanjutnya, membahas mengenai statistik non-parametrik. Yang pertama yaitu koefisien kontingensi. Uji ini berfungsi untuk mengetahui ukuran asosiasi atau hubungan dua variabel. Koefisien ini memiliki spesifikasi data berskala ukur nominal. Karena data berskala nominal, maka distribusinya mengikuti distribusi chi-square. Karena distribusi samplingnya juga mengikuti chi-square, maka kriteria uji koefisien kontingensi juga berdasarkan pada chi-square.
H0 ditolak jika chi-square hitung lebih besar daripada chi-square tabel atau p-value lebih kecil daripada alfa. Nah, kita akan masuk pada contoh kasusnya. Seorang peneliti akan melakukan pengamatan terhadap sifat dan akibat stratifikasi sosial dalam suatu masyarakat kecil di barat tengah Amerika Serikat. Dia menemukan bahwa anggota-anggota masyarakat itu membagi diri mereka ke dalam 5 kelas sosial. Peneliti ingin menguji apakah para remaja dalam kelas-kelas sosial yang berbeda akan menentukan pilihan kurikulum yang berbeda pula. Hipotesis ini diuji dengan mengidentifikasi keanggotaan kelas-kelas sosial dari 390 siswa menengah atas dan pilihan kurikulum masing-masing siswa tersebut. Data pengamatan disajikan dalam tabel di bawah ini. Oke teman-teman, kita akan memulai melakukan uji menggunakan SPSS. Pertama, kita buka aplikasi SPSS. Di sini saya menggunakan aplikasi SPSS versi 16. Kemudian, kita akan klik data view. Sebelum itu, kita harus meng-copy paste data dari Microsoft Excel. Kita copy satu persatu sesuai data. Kemudian data kelasnya kita juga copy paste. Selanjutnya data yang ketiga yaitu data kurikulum, kita juga copy paste. Nah, kemudian jika sudah, kita klik variabel view. Kita klik variabel 1 di name, itu kita akan ganti dengan frekuensi. Variabel 2 di kolom name kita ganti kelas, dan variabel ketiga kita ganti kurikulum. Nah, kita type-nya tetap, width juga tetap. Kita klik desimal, kita ganti menjadi 0 karena bilangan kita bilangan bulat. Kemudian kita klik label. Di bagian kelas kita ganti menjadi status sosial. Kemudian di label yang kurikulum kita ganti pilihan kurikulum. Kemudian kita klik non values itu 1, labelnya itu kelas 1 dan 2. Kita klik add, kemudian value 2, labelnya kita ganti, kita tulis kelas 3, dan value 3 kita tulis kelas 4, value 4 kita tulis di label kelas 5. Jika sudah, kita klik OK. Kita ke values kurikulum, kita klik value 1, labelnya kita tulis persiapan perguruan tinggi. Lakukan hal yang sama dengan klik value 2, labelnya umum. Ketiga, labelnya perdagangan. Kemudian jika sudah, kita bisa klik OK. Kemudian missing tetap, kolom tetap kita klik yang berubah bagian measure kelas itu kita rubah nominal dan kurikulum juga nominal. Kemudian kita klik data view, kita klik data, kemudian week case, kita klik week case by. Kemudian kolom frekuensi kita pindahkan ke frekuensi variabel dengan mengklik tombol itu. Terus kita klik OK. Terus kita langsung melakukan uji dengan cara klik analyze. Terus kita klik descriptive statistik, kemudian cross tab. Nah, kemudian muncul di sini untuk kolom row kita masukkan yang pilihan kurikulum, sedangkan yang kolom itu kita masukkan status sosial,
kita klik statistik, chi-square, dan kontingensi koefisien kita centang, kemudian klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, hasil outputnya seperti ini. Bisa dilihat tabelnya seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat tabel chi-square test. Persen chi-square itu value sebesar 69,389. Nah, di sini nilai kita bisa kembali ke rumusan hipotesisnya tadi, bahwa nilai chi-square hitung lebih besar 0 ditolak jika nilai chi-square hitung itu lebih besar daripada chi-square tabel, atau p-value itu lebih kecil dari alfa. Nah, berdasarkan hasil uji di sini itu H0 ditolak sehingga H1 diterima. Sehingga bahwa ada hubungan antara status sosial dengan pilihan kurikulum. Nilai koefisien kontingensi pada data tersebut sebesar 0,389. Artinya besar hubungan antara status sosial dan pilihan kurikulum sekolah itu cukup kuat. Poin selanjutnya yaitu koefisien Spearman rank. Kalau pada produk momen, sumber data untuk variabel yang akan dikorelasikan adalah sama. Data yang dikorelasikan adalah data interval atau rasio, serta dari data kedua variabel masing-masing membentuk distribusi normal. Maka korelasi Spearman rank sumber data untuk kedua variabel yang akan dikonservasikan dapat berasal dari sumber yang tidak sama. Jenis data yang dikorelasikan adalah data ordinal, serta data dari kedua variabel tidak harus membentuk distribusi normal. Jadi, korelasi Spearman rank adalah bekerja dengan data ordinal atau berjenjang atau ranking, dan bebas distribusi. Jika sumber datanya berbeda, maka untuk menganalisisnya digunakan Spearman rank yang rumusnya adalah P sama dengan 1 negatif, di mana P sama dengan koefisien korelasi Spearman rank. Karena korelasi Spearman rank bekerja dengan data ordinal, maka data tersebut terlebih dahulu harus diubah menjadi data ordinal dalam bentuk ranking. Selanjutnya, contoh soal. Dalam kali ini, contoh soalnya adalah ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antar kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Untuk keperluan tersebut, para peneliti menyebar 10 kuesioner di sebuah toko furniture. Masalah yang akan diteliti ialah seberapa besar hubungan antara variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Berikut adalah jawaban 10 orang responden atau pengunjung yang diberikan kuesioner. Untuk keperluan analisis data dalam SPSS, maka jawaban responden tersebut kemudian diberi kode angka agar bisa diketahui. Untuk data kualitas produk menggunakan kode STB adalah sangat tidak berkualitas, diberi nilai 1, tidak berkualitas atau TB diberi nilai 2, cukup berkualitas CB diberi nilai 3, berkualitas B diberi nilai 4, sangat berkualitas SB diberi nilai 5. Setelah dilakukan pengodean sebagaimana ketentuan di atas, maka bentuk data peneliti untuk hubungan variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen adalah sebagai berikut. Selanjutnya kita akan langsung mempraktikkan pada SPSS-nya. Kita langsung buka aplikasi SPSS-nya ya teman-teman.
Kemudian klik variable view pada kolom name, baris pertama tuliskan X dan baris kedua tuliskan Y. Pada bagian label untuk X tuliskan kualitas produk dan untuk Y tuliskan kepuasan konsumen. Selanjutnya klik data view. Pada tampilan data view akan terlihat ada dua buah variabel, yakni variabel X dan Y. Selanjutnya tuliskan atau masukkan data penelitian untuk masing-masing variabel. Selanjutnya kita masukkan datanya dari Excel. Jika sudah diinput dengan benar, selanjutnya klik analyze, kemudian correlate dan bivariate. Kemudian akan muncul kotak dialog Bivariate correlation. Langkah berikutnya adalah masukkan variabel kualitas dan kepuasan konsumen ke kolom variabel. Kemudian pada bagian correlation coefficient, beri tanda centang pada pilihan Spearman pada bagian test of significance. Pilih two-tailed. Selanjutnya beri tanda centang pada like significant correlation, lalu klik option. Kemudian akan muncul kotak dialog bivariate correlation option pada bagian missing value. Pilih exclude cases by wish, lalu klik continue. Nanti akan muncul output korelasi rank Spearman seperti ini. Dilihat dari output di atas, diperoleh angka koefisien korelasi sebesar 0,838. Artinya kekuatan hubungan korelasi antara variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen adalah sebesar 0,838 atau sangat kuat. Tanda bintang di atas artinya korelasi bernilai signifikan pada angka signifikan sebesar 0,01. Melihat arah atau jenis hubungan variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen, angka koefisien korelasi pada hasil di atas bernilai positif, yaitu 0,838, sehingga hubungan kedua variabel tersebut bersifat searah, jenis hubungan searah. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kualitas semakin ditingkatkan kualitas produk, maka kepuasan konsumen juga akan meningkat. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai signifikan atau sig2 tail sebesar 0,002 karena nilai signifikan 2 tail 0,002 lebih kecil dari 0,05 atau 0,01, maka artinya ada hubungan yang signifikan antara variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Dari pembahasan di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah ada hubungan signifikan yang sangat kuat dan searah antara variabel produk dengan kepuasan pelanggan.